menggunakan ya, saya menggunakan Flash CS3 ya. Jadi kebetulan yang terinstall atau ini bukan portable ya. Portable itu CS3 dengan Adobe Animate ya. Agak berat kalau Adobe Animate. Satu contoh adalah teksnya. Teks itu ada 3 jenis. Ya. Saya perbesar. Jadi ada 3 jenis. Kalau teks yang begini, ya, ini adalah teks statis. Statis itu dia tidak bisa apa ya, tidak bisa diapa-apakan lah gitu ya. Nah, taunya teks statis itu dari properties yang di bagian bawah. Ada di situ teks statis. Sedangkan saya buat 3. Nah, yang berikutnya adalah tag dynamic. Ya. Dynamic itu adalah tag yang bersifat dinamis, berbeda dengan yang tag statis. Kemudian yang ketiga adalah input tag. Ya. Saya ganti namanya ya. Ya, saya akan berikan contoh penerapan dari ketiga jenis tag ini ya. Jadi satu contoh tag statis itu misalkan pada saat di awal, jadi media Anda menampilkan splash screen ya, atau screen yang sekilas gitu ya, seperti kalau kita pertama menyalakan laptop, maka di situ akan muncul splash screen dari Windows ya, kalau kita pakai Windows. Nah, setelah itu maka akan muncul namanya halaman login, ya, login page. Login page itu salah satunya berguna untuk memastikan yang mengakses media Anda itu adalah orang yang berhak atau siswa yang berhak. Jadi kalau Anda misalkan memberikan proteksi ya, hanya yang membayar yang bisa mengakses, maka itu menggunakan login page. Ya. Nah, login page satu contoh misalkan begini. Saya buat rata kanan ya. Ini yang kedua adalah password. Nah, ini
adalah tidak lagi tag statis, tetapi tag yang harusnya bersifat input. Input, dan inputnya biasa ya. Oh ya, satu lagi yang penting ketika tag itu statis ya, dinamis, itu harusnya kosong ya. Tetapi kalau dibiarkan kosong, maka seseorang pengguna itu tidak bisa memasukkan ya nilai di situ. Jadi harus diberi border, ya, border, tepian lah. Ya, satu lagi, jadi untuk memastikan ada efek dari penggunaan tag statis, tag input, dan tag dinamis, maka kita untuk yang tag statis tidak perlu diberi nama karena dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Untuk yang input tag dan tag dinamis itu disarankan diberi nama untuk menampilkan atau bisa bekerja berfungsi dengan adanya tombol. Misalnya tombol diklik maka dia akan ngapain. Kemudian kita biarkan kosong. Kemudian yang berikutnya adalah rata kiri ya. Ini juga rata kiri sudah. Nah, yang ini saat ini tidak lagi statik, tetapi input tag, tetapi jenisnya password. Password itu kalau Anda suka bahasa Indonesia mungkin sandi atau kata sandi ya. Jadi ada pilihan di situ lebar, kemudian ini ada pilihan kelihatan kecil ya. Ada saya layangkan di atasnya show border around tag. Jadi untuk memastikan pengguna itu mengetahui di mana dia harus mengetik, maka kita harus mengaktifkan show border around tag. Fontnya bisa dipilih ya, warna juga bisa dipilih ya. Tadi belum dikasih around border ya. Oke. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi kita sudah punya 3 jenis ya. Yang sebelah kiri tulisan username dan password ini adalah jenisnya adalah static tag. Static tag tidak perlu diberi nama. Ya. Kenapa? Karena dia tidak akan berinteraksi dengan ketika pengguna mengklik tombol atau menuliskan sesuatu. Jadi username dan password itu, oh ya satu lagi belum ya. Nah, ini input tag semua ya.
Sebentar. Saya copy mestinya. Nah, yang terakhir ini bukan lagi input, tetapi dynamic text. Jadi kita akan menampilkan pesan, gitu ya. Bisa pesan atau message, gitu ya. Jadi untuk memudahkan editing, akhiri nama di properti itu dengan underscore txt atau teks, ya. Supaya nanti kita mudah melihatnya. Ini adalah tag. Kalau dynamic tag tidak harus border, karena apapun yang dilakukan ketika pengguna mengklik, maka dia tampil. Berbeda dengan input tag. Kalau input tag dia harus ada border supaya pengguna itu tahu mengetiknya di mana. Jadi bordernya kita hilangkan. Kemudian yang tadi username input tag. Nah, kemudian input password juga input tag, tetapi ada pilihan ya di sini ya. Apakah yang ini tadi saya beri single ya, artinya username itu kan nggak banyak-banyak gitu ya. Kemudian ini jenisnya adalah yang password. Apa itu password? Password itu adalah sebuah input tag yang ketika diinput oleh pengguna, karakter apapun yang diketikkan dia akan berubah menjadi bintang, karakter bintang. Ya. Jadi apa gunanya dijadikan karakter bintang? Supaya kalau Anda misalkan atau pengguna mengakses aplikasi atau apapun gitu ya, dan di tempat yang bersebelahan dengan orang lain gitu ya, orang lain itu tidak bisa melihat apa yang kita ketikkan. Khusus untuk password. Jadi pastikan jenisnya kalau password adalah password. Ada cerita sedikitnya. Jadi kalau kita ke ATM rame-rame gitu kan ya, setelah memasukkan kartu kan pasti menginput PIN ya. Nah, ada yang nonton temannya sebelahnya. Ditanya, apa PIN-nya? Jawabnya adalah bintang, 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 bintang. Ya. Ada pertanyaan dulu dari 3 ini. Saya ulangi lagi. Jadi static tag, username dan password. Kemudian input tag ada 2 jenis. Yang biasa di username. Kemudian yang kedua yang jenisnya password. Dan yang ketiga adalah dynamic tag. Izin bertanya Bapak, untuk Silakan. yang itu sebentar nih. Untuk yang mengisi password dan username itu tadi teksnya input teks nggih? Ya, Lalu kalau untuk diminta menginput ya input tag. frame-nya itu apa otomatis nggih Pak munculnya? Jadi gini, ini anggap saja jebakan gitu ya. Letakkan di frame 1. Ya, diletakkan di frame 1. Atau kalau misalkan di frame 1 itu Anda gunakan untuk splash screen ya, menampilkan sesuatu, ini adalah media tentang apa gitu ya, kemudian beranimasi, setelah itu selesai dia pindah ke frame 2. Maka apa ini namanya? Login pic-nya itu diletakkan di frame 2. Nah, materinya setelah itu. Jadi kelebihan dari Flash itu berbeda dengan Microsoft PowerPoint ya. Kalau Microsoft PowerPoint itu misalkan Anda berikan proteksi login pic di slide 1 gitu ya, pengguna masih bisa mengabaikan langsung lompat ke slide 2. Tapi kalau Flash misalkan diberikan
jebakan di login pick di frame 2 gitu ya, dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa lompat ke frame 3. Ya. Jadi nanti ada action script yang harus Anda tuliskan ketika username dan password itu benar, maka pengguna akan bisa atau media akan bisa menampilkan frame materi. Ya. Jadi menggunakan if then. Jadi if username and password true, benar, maka go to end play atau go to end stop frame materi. Else, ya, selain itu, artinya kalau username atau password itu salah, jadi else itu berarti apa? Kalau lawan dari username dan password benar, maka yang salah apa? Username saja benar, bisa masuk atau tidak? Tidak bisa. Atau password saja yang benar, username salah? Tidak bisa. Ya, jadi kita gunakan if username and password true, then go to end play atau go to end stop frame materi. Else, selain itu, maka menampilkan pesan di dynamic tag. Username or password Anda, username dan atau password Anda salah, silakan ulangi lagi. Tapi kalau benar, maka mungkin ucapannya tidak ini, tetapi mengucapkan selamat datang di media pembelajaran apa, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Bapak, terima kasih. Tadi itu salah bilang saya ya Pak, bukan frame itu Pak. Tapi di text input Border. border. Jadi yang input pastikan ada border. Kenapa? Kalau ini sudah, sebentar ya, saya tunjukkan aja ya. Masih untitled, saya simpan dulu. Login pick ya. Nah, kalau misalkan saya kontrol test movie, oh ini sudah ada ya, sudah ada bordernya ya. Nah seperti ini. Jadi pengguna akan tahu dia harus mengetik di sini. Tetapi kalau misalkan bordernya tidak saya aktifkan, satu aja ya passwordnya. Kontrol atau backgroundnya misalkan. Nah, seperti ini. Nah, pengguna tidak serta-merta tahu di mana dia harus mengetik. Ya, jadi dia harus mengira-ngira, oh paling di gini ya. Tapi kalau diberi border seperti yang di atas ya. Jadi pastikan menggunakan frame, ya, border untuk memastikan pengguna itu bisa mengklik di mana. Ya. Baik, Ada Bapak. lagi yang mau ditanyakan? Baik Bapak, sudah. Terima Ya. kasih. Kemudian berkenaan dengan apa namanya, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi. Jadi usahakan ketika membuat objek, ya, Anda pisahkan di layer yang terpisah. Ya. Mengapa? Jadi satu contoh misalkan begini ya.
ini adalah teks semua ya. Maka beri saja nama ini layar. Kalau saya klik langsung di sini, ini adalah teks. Boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia terserah ya. Nah, kemudian yang ini, sebentar, saya tambahkan layar, insert layar ya. Kemudian ini sekarang dia masih berada di layar teks. Saya cut, kemudian saya pindah ke layar button. Jadi ini saya beri nama button misalnya. Anda boleh kasih nama tombol atau apa ya. Nah, tujuannya apa? Jadi satu contoh misalkan terutama ini button, kalau ini kan di awal ya, button window common library buttonnya yang next sama previous ya. Kelas playback atau ya. Contohnya begini, tapi ini harusnya tidak di sini, karena kalau diberi password sama username tetapi ada tombol next, maka tidak mengisi pun bisa. Jadi harus kita pindah. Nah, saya pindah ke frame 2 ya. Nah, saya meletakkannya ini di layar teks ya. Di layar teks. Ini contoh yang salah ya. Jadi tidak efisien. Misalkan ini ada 20 frame. Maaf, ini seharusnya tidak. Jadi di frame 2 sudah insert keyframe. Jadi ininya sudah tidak ada lagi. Jadi di frame 1 menampilkan ini, di frame 2 seharusnya tidak. Jadi misalkan ini kita ganti dengan, enggak. Ya, misalkan materi gitu ya. Fontnya mungkin agak jumbuh. Nah, seperti ini. Jadi ini materi. Kemudian
Oh, sebentar. Jadi sama, ternyata ini juga harus insert di frame ya. Ini yang dihapus. Jadi di halaman 1 ada ini. Ya. Jadi di halaman 1 login page, kita kasih nama aja ya, login page. Tidak harus ya, untuk memudahkan saja. Jadi yang berikutnya adalah button ya. Jadi letakkan button seperti ini. Apa keuntungannya kalau dia berada di layar yang terpisah? Maka dimanapun saya pindah ke layar 4, 5, 6, tombol itu tidak hilang, tapi tetap ada. Tapi berbeda kalau misalkan dia ditumpuk di layar tag, di mana tagnya itu sampai melebihi area ini dan menutup tombol, ya, misalkan materinya sampai panjang, kemudian lebar gitu ya, maka dia akan bisa menutup tombol. Ya. Kemudian apalagi yang perlu ditambahkan layarnya? Action ya, atau aksi. Ya, oke. Nah, secara umum materi pembelajaran atau media pembelajaran itu kalau menggunakan jenis tutorial ya seperti buku itu, dia harus terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah contoh. Jadi kalau contoh itu ada soal, ada penyelesaiannya. Yang berikutnya adalah latihan. Jadi saya ulangi lagi, pertama itu materi, yang kedua adalah contoh. Contoh itu ada soal, ada penyelesaiannya, kemudian latihan. Nah, latihan itu ada contoh, ada soal, diminta untuk mengerjakan, tetapi nanti ada kunci jawabannya. Jadi ketika siswa menjawab dengan benar, maka dibenarkan, kalau menjawab salah, disalahkan. Sedangkan yang bagian terakhir itu adalah tes. Kalau tes itu hanya soal saja tanpa petunjuk, tanpa penyelesaian. Itu bedanya ya. Jadi misalkan berarti berapa tadi? 4 bagian ya. Secara umum 4 bagian. Nah, untuk memudahkan navigasi ya, Anda ini sampai 20 materi anggap saja 15 halaman gitu ya, berarti di halaman 17. Oh ya, satu lagi apa? Image, gambar. Kemudian background ya, kalau misalkan Anda mau berganti background, ya, silakan ditambahkan layar apapun. Pada intinya, ketika membuat layar itu, masih ingat kemarin yang saya sampaikan, layar itu ibaratnya plastik transparan. Pernah tahu mungkin guru SMA atau guru SMP dulu ketika menerangkan materi itu ditulis ke plastik transparan ya, atau dikenal dengan transparansi, nanti ditampilkan di OHP ya. OHP itu overhead proyektor yang bisa menampilkan tulisan itu di papan gitu ya. Nah, layar itu seperti itu, plastik transparan. Jadi plastik transparan. Nah, plastik transparan itu seperti yang Anda lihat di
layar itu kan bisa terdiri dari beberapa plastik transparan, beberapa layar. Nah, intinya layar yang paling depan itu selalu tampil, tetapi yang di belakangnya itu tergantung dari di depannya numpuk atau tidak. Ya. Analoginya seperti ini. Jadi kalau di film kartun, objek yang bergerak, misalkan berjalan gitu ya, itu dia berada di layar yang paling depan. Kalau di flash ini dia yang paling atas. Sedangkan background, gedung, pemandangan alam gitu ya, itu berada di layar paling belakang. Jadi satu contoh misalkan objek itu bergerak gitu ya, kelihatannya bergerak. Jadi objek itu sebenarnya berada di tengah layar, kemudian kakinya bergerak gitu ya, tapi sebenarnya yang digerakkan itu adalah background-nya. Background-nya itu bergeser. Jadi kalau dia objek itu kelihatan bergerak ke kanan, maka background-nya itu yang bergeser atau digeser ke kiri. Seperti itu. Jadi layar seperti itu. Yang paling atas adalah layar yang paling depan, yang paling bawah itu adalah layar yang paling belakang. Jadi kalau Anda misalkan antara gambar dengan materi apa namanya harus lebih depan yang teks, maka letakkan image ini di bawah dari teks. Sehingga image itu tidak menghalangi teks. Image-nya itu berada di belakang teks. Jadi teks itu tetap terlihat. Saya lanjutkan lagi. Ada label. Nah, di sebelumnya disebutkan bahwa perintah untuk berpindah itu menggunakan go to and stop, ada go to and play. Ya. Apa bedanya? Kalau go to and stop, dia langsung berhenti di tempat di mana tuju. Misalkan go to and stop 10, maka dia akan berpindah ke frame 10 saja. Tapi kalau di frame 10 itu ada animasi, ya, maka gunakan go to and play. Maka ketika dia berpindah ke frame 10, di frame 10 terdapat animasi, maka dia akan langsung memainkan animasi itu. Go to end, stop, dan go to end. Nah, menuliskan nomor 10, 11, 12 itu beresiko. Ya. Jadi satu contoh misalkan begini. Saya meletakkan atau Anda meletakkan materi itu ada di frame 20. Kemudian karena ada suatu kebutuhan Anda melakukan insert. Ya, jadi ini insert frame ya. Jadi di atas itu ada insert, ada timeline, kemudian Anda bisa insert layar, ada insert frame. Maka kalau Anda menambahkan satu frame yang tadinya 20, dia akan berubah menjadi frame 21. Atau sebaliknya misalkan ya, karena ada suatu hal, Anda menghapus frame sebelum frame 20. Misalkan frame 10 saya hapus. Maka yang tadinya frame 20, dia akan berpindah menjadi frame 19. Sehingga perintah go to and play 20 itu nanti akan salah. Atau tidak menuju ke frame yang tepat. Meleset gitu ya. Maka kita gunakan yang namanya label. Ya, jadi label itu adalah penamaan. Jadi satu contoh, frame 20 kita beri nama materi. Kenapa? Karena isinya setelah frame 20 itu 21, 22 sampai 30 misalkan itu isinya materi. Maka sebutkan di situ frame-nya, nama frame-nya adalah materi. Kemudian frame 30 itu frame contoh,
frame 40 itu adalah latihan, kemudian frame 50 itu adalah tes, misalkan pre-test atau post-test gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apapun yang Anda lakukan terhadap frame-frame sebelum atau sesudah label itu, mau ditambah, mau dikurangi, maka pengalamatan itu akan tetap benar. Jadi dia akan tetap menuju ke frame materi. Beda dengan yang tadi, kalau menggunakan nomor gitu ya, nomornya itu berpindah, berkurang atau bertambah, maka dia akan salah. Ya, itu ada pertanyaan dulu. Saya belum ada Bapak, tapi tadi sempat itu saya sempat connecting gitu Bapak. Apa nanti recordnya di-upload nggak di YouTube? Ya, insya Allah nanti ya. Baik Nanti. Bapak. Terima kasih. Ya. Hari ini saya ada kegiatan untuk menguji ya mahasiswa 2018 ya, yang kebetulan bisanya 4 orang penguji itu hari ini ya. Jadi saya mohon izin untuk mengakhiri praktikum ini lebih awal ya, tapi nanti saya usahakan untuk melengkapi ya dengan tutorial ya. Baik, saya ingatkan kembali, silahkan koordinator kelompok untuk mengisi G-Form itu ya, Google Form itu ya. Karena nanti akan saya lihat sudah seberapa jauh persiapannya atau progresnya. Yang kedua, apakah ada kendala atau tidak. Ya. Itu saja dulu ya. Sementara kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.